Assalamualaikum Belar dan Hatunlar. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Daulah Seljuk. Dikutip dari tulisan yang berjudul, Daulah Seljuk dalam Sejarah Peradaban Islam, karya Nuraini Manan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Daulah Seljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Oghuz. Daulah Seljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Seljuk Ibnu Tuka. Ia merupakan salah seorang anggota suku Oghuz yang berada di Kinik, dan akhirnya menjadi kepala suku Oghuz yang dihormati dan dipatuhi perintahnya. Negeri asal mereka terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral. Mereka memeluk agama Islam pada akhir abad ke-4 Hijrah atau 10 Masehi. Pada mulanya Seljuk Ibnu Tukak mengabdi kepada Beku, raja wilayah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Seljuk diangkat menjadi pemimpin tentara. Pengaruh Seljuk sangat besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam. Raja Beku bermaksud menyingkirkan Seljuk, tapi sebelum rencana itu terlaksana, Seljuk sudah mengetahuinya. Dia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak tetapi memilih untuk bermigrasi bersama dengan para pengikutnya ke daerah Jan atau disebut juga daerah Muslim di wilayah Transoksiana antara Sungai Mudria dan Shdaria atau Jihun. Bangsa Turki Seljuk adalah Muslim yang militan. Masyarakat Turki Seljuk memeluk Islam diperkirakan jauh sebelum mereka memasuki daerah Jan, tetapi kemungkinan besar mereka memeluk agama Islam setelah terjadinya interaksi sosial dengan masyarakat Islam di Jan. Beberapa sarjana berkebangsaan Rusia mengatakan bahwa masyarakat Turki Seljuk memeluk Islam setelah mereka memeluk agama Kristen, karena melihat nama anak-anak Seljuk yang memiliki kemiripan dengan nama-nama yang ada di dalam kitab Injil, yaitu Mikail, Musa, Israel, dan Yunus. Akan tetapi kemungkinan ini sulit diterima. Terutama setelah melihat dan mempelajari tradisi mereka yang sama sekali tidak meninggalkan jejak agama Kristen. Perkembangan dinasti Seljuk didorong oleh situasi politik di wilayah Transoksania. Pada saat itu terjadi persaingan politik antara dinasti Samaniyah dengan dinasti Haniyah. Dalam persaingan ini, Seljuk cenderung untuk membantu dinasti Samaniyah. Ketika dinasti Samaniyah dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Seljuk pun menyatakan memerdekakan diri. Dia berhasil menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Samaniyah. Setelah Seljuk bin Tukak meninggal, kepemimpinan Bani Seljuk dipimpin oleh Israil ibnu Seljuk yang juga dikenal dengan nama Arslan. Setelah itu diteruskan oleh Mikail ibnu Seljuk. Ketika itu dinasti Ghaznawiyah dipimpin oleh Sultan Mahmud. Dengan tipu daya pemimpin Ghaznawiyah, kedua pemimpin dinasti Seljuk ini ditangkap dan dibunuh sehingga mengakibatkan melemahnya kekuasaan Seljuk. Pada periode berikutnya Seljuk dipimpin oleh Tugrul Bey. Ia berhasil mengalahkan Mahmud al-Ghaznawi, penguasa Ghaznawiyah pada tahun 429 Hijrah atau 1036 Masehi dan memaksanya meninggalkan daerah Khurasan. Setelah keberhasilan tersebut, Tugrul Bey memproklamirkan berdirinya Daulah Seljuk. Pada tahun 432 Hijrah atau 1040 Masehi, daulah ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di saat kepemimpinan Tugrul Bey inilah, pada tahun 1055 Maseh, Daulah Seljuk memasuki Baghdad dan mengusir Syah Buaihi. Setelah pemerintahan Tugrul Bey yang berakhir pada 455 Hijrah, Daulah Seljuk berturut-turut diperintah oleh 1. Alp Arslan, dari 455 sampai 465 Hijrah atau 1063 sampai 1072 Masehi. 2. Malik Syah,
dari 465 sampai 485 Hijrah atau 1072 sampai 1092 Masehi. 3. Mahmud Al-Ghazi, dari 485 sampai 487 Hijrah atau 1092 sampai 1094 Masehi. 4. Barkiaru, dari 487 sampai 498 Hijrah atau 1094 sampai 1103 Masehi. 5. Maliksyah II, pada 498 Hijrah. 6. Abu Syuja, Muhammad, dari 498 sampai 511 Hijrah atau 1103 sampai 1117 Masehi. 7. Abu Harits Sanjar, dari 511 sampai 522 Hijrah atau 1117 sampai 1128 Masehi. Pemerintahan Seljuk ini dikenal dengan nama Al-Salajikah Al-Kubra, Seljuk Raya. Pada masa pemerintahan Alp Arslan, ia mencoba melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah. Dia menjadikan kota Rey sebagai ibu kota Kesultanan Seljuk, sebagaimana pada masa pemerintahan Tugrul Bey. Alp Arslan melakukan ekspedisi militer sampai ke pusat kebudayaan Romawi. Peristiwa penting dalam ekspansi ini adalah apa yang dikenal dengan peristiwa Manzikert, 1071 Masehi. Tentara Alp Arslan berhasil mengalahkan tentara Romawi yang besar yang terdiri dari gabungan tentara Romawi, Oghuz, Al-Ahraj, Al-Hajar, Perancis dan Armenia. Bahkan menawan Kaisar Romawi, Romanus Diogenus. Dengan peristiwa ini maka terbukalah pintu futuhat sampai ke Asia Kecil. Selain itu Alp Arslan juga berjaya memukul Daulah Syiah Fatimiyah hingga ke Damaskus. Maka dinasti Seljuk menjadi daulah pertama yang memperoleh kekuasaan atas Kekaisaran Romawi. Dengan kemenangan itu, Romawi harus membayar jizyah kepada Daulah Seljuk. Setelah Alp Arslan meninggal kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh Maliksyah. Ia dibantu oleh Wazir Nizam Al-Mulk yang sudah berhubungan dengan ayahnya ketika dia masih menjabat sebagai Gubernur Khurasan dan juga pemprakarsa berdirinya Madrasah Nizamiyah, pada 1065 Hijrah. Pada awalnya ia menjadikan Naisabur sebagai ibu kota Seljuk, tetapi kemudian memindahkannya ke Rey, ibu kota yang lama. Setelah ia naik tahta, ia melakukan 3 hal. Pertama, melakukan sentralisasi kekuasaan politik. Kedua, menjaga wilayah yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya. Ketiga, memperluas wilayah politik Daulah Seljuk ke hampir seluruh wilayah Islam. Pada masa Maliksyah wilayah kekuasaan Daulah Seljuk ini sangat luas, membentang dari Kashgar sebuah daerah di ujung daerah Turki sampai ke Baitul Maqdis. Wilayah yang luas itu dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu 1. Seljuk Besar, yang menguasai Khurasan, Rey, Jabal, Irak, Persia dan Ahwas. Ia merupakan induk dari yang lain. 2. Seljuk Kirman, berada di bawah kekuasaan keluarga Qurd ibnu Daud ibn Mikhail, ibnu Seljuk. 3. Seljuk Irak dan Kurdistan, pemimpin pertamanya adalah Mughirz al-Din Mahmud. 4. Seljuk Syria, diperintah oleh keluarga Tutus ibnu Alp Arslan ibnu Daud ibnu Mikhail ibnu Seljuk. 5. Seljuk Rum, diperintah oleh keluarga Kultamis ibnu Israil ibnu Seljuk. Di samping membagi wilayah menjadi 5 bagian, yang dipimpin oleh gubernur yang bergelar Syaikh, penguasa Seljuk juga mengembalikan jabatan Perdana Menteri yang sebelumnya dihapus oleh Syah Buaid. Jabatan ini membawahi beberapa departemen. Keberhasilan Daulah Seljuk dalam mempertahankan kekuasaannya, tak lepas dari para wazir yang senantiasa setia dan patuh terhadap Sultan serta kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan.
Di antara mereka yang telah berjasa dalam membangun dan mempertahankan Daulah Seljuk adalah 1. Abu Nas Muhammad bin Mansur Al-Kundari, wazir pada masa Sultan Tugrul B dan Alp Arslan. 2. Tajuddin Abu Al-Ghanaim, wazir pada masa Sultan Sanjar. 3. Ali bin Al-Hasan Al-Tugra, wazir pada masa Sultan Sanjar. 4. Said bin Ali bin Isa, wazir pada masa Sultan Mahmud. 5. Al-Ustadz Al-Tugrai, wazir pada masa Sultan Masud bin Muhammad di Irak. 6. Nizam Al-Mulk, wazir pada masa Sultan Malik Shah. Setelah Malik Shah dan juga Nizam Al-Mulk wafat, pemerintahan Seljuk mengalami kemunduran. Dinasti Seljuk dilanda konflik internal, perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga timbul. Dan akhirnya wilayah kekuasaan dibagi-bagi menjadi kesultanan-kesultanan kecil. Setiap provinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. Konflik-konflik dan peperangan antar anggota keluarga melemahkan pemerintahan Seljuk. Kelemahan Seljuk diperparah dengan adanya gerakan dinasti Khawarizm yang berusaha merebut Khilafah Abbasiyah dari tangan Seljuk. Menurut Profesor Dr. Muhammad Asy-Syolabi, keberadaan Daulah Seljuk telah berhasil menunda keruntuhan Khilafah Abbasiyah, paling tidak selama 200 tahun. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalam.